Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hanan wal mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi sangka ra'aitam al-mannan bi rahmatika ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Manan Bagainyaka Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamharil Abdul Manan beserta keluarganya. Yang sama-sama kita hormati pengasuh asrama 1 Pondok Pesantren Al-Manan Bagainyaka Al-Ustaz Zamzamil Abdul Manan. Yang sama-sama kita hormati pengasuh asrama 2 Pondok Pesantren Al-Manan Bagainyaka Kakanda Al-Ustaz Muhammad Ali Sodikin. Yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Guru Yayasan Pondok Pesantren Al-Manan Bagainyaka Santri. Yang sama-sama kita hormati pengurus pusat, pengurus cabang Hasanan Pondok Pesantren Al-Manan Bagainyaka. Yang sama-sama kita hormati ketua pengajian Muslimat Patayat yang sempat hadir pada malam hari ini. Singkatnya, hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah kita di acara peringatan Hamlah ke-96 Nahdlatul Ulama dirangkai dengan Al-Manan bersolawat bersama Himpunan Alumni dan Santri Al-Manan menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama dengan tema kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia. Ahad 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Acara kedua, pembacaan doa Al-Manan oleh Saudara Muhammad Hilal. Kepada Saudara Muhammad Hilal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawallahu lahumul Fatihah. Khususan al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Lutfi Abdul Manan, Mulidat Tuan Guru Haji Abdul Manan, Mulidat Tuan Guru Haji Jamaluddin. Al-Fatihah. Dia mau undangan. Apa teka? Walidayna walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Dekat dulu nih kalau Masuk. Fikir. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور ما علمنا هذا شفيع الليل منا لإله كلمتك يا الله يا الله يا الله ما دامت السماوات والأرض اللهم ارزقنا في الدنيا زيادته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة رؤيته ومرافقته يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما اللهم ارزقنا وارزق والدينا وارزق معنا هذا شفيعة الأيام المنى وارزق تلاميذي ومستمعي وأنصاري رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ففهمناها سليمان وكلما آتيناهما وعلما وسخرنا ما داود الجبال يسبحنا واقتربنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا على دين الإسلام واحفظنا على الإيمان اللهم ثبتنا على دين الإسلام واحفظنا على الإيمان اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميحات ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معادنا هذا شفيعة الأيتام المنان برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Sekian hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, pembacaan tilawatil Quran yang akan langsung dibacakan oleh Saudara Erik Hardiansah. Kepada Saudara Erik Hardiansah kami persilahkan. Hah? Masih kita ketul ke nganu ya? Hah? Ketuin ya nih? Masa? Ketul ke? Ketul gede bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Sekian, qadallahu wa yakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ke bos. Si Mamen nih. Lui komen, arah jaya aku sering ngundang kan tuh. Pecatan kan nih bermulai dengan. Arah tuh dibuat kasih TNP menit dua. Acara keempat, menyanyikan lagu Ya Waton yang akan dipandu oleh tim Hadroh As-Salam. Hadirin diharapkan berdiri. Atau beli tangan apa nih? Tarak saya. Oh, ada. Wah, pas berarti itu. Enggak pas mulai sambil dulu. Kelilingin enggak kok keliling. Kita kena ini. Enggak ngejer enggak pas dulu selalu. صلوا على النبي محمد. كل من يأتيك يوم الطالي هيا القلب كل من يأتيك يوم الطالي هيا القلب الوطن 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 حب الأبطال Terima kasih.
صلوا على النبي محمد
diharapkan duduk kembali. Acara kelima, sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Hasanan Himpunan Alumni dan Santri Almanan, yakni Saudara Muhammad Baihaqi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan, asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafi'atul adam al-mannan. Birahmatika ya aziz ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Mannan Bagianyaka Al-Mukarram, Tuan Guru Haji Zamharir Abdul Manan, dimanapun beliau berada, mudah-mudahan tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pula pengasuh sekaligus pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mannan Bagianyaka Al-Mukarram Al-Ustaz Jan Jamil Abdul Manan. Mudah-mudahan beliau juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pula Kakanda Al-Ustaz Abror Lutfi, Ketua DPC Partai PKB beserta jajarannya, yang mudah-mudahan beliau juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hormati tokoh-tokoh ketua pengajian Pondok Pesantren Al-Mannan Bagianyaka, yang hormati pula para pengurus muslimat Patayat Al-Mannan Bagianyaka yang tidak bisa tiang sebutkan namanya satu persatu, yang hormati pengurus cabang Himpunan Alumni dan Santri Al-Mannan, baik itu cabang Sembalun, cabang Wanasaba, cabang Aimal, Periga, Lenek, dan cabang Suralaga. Yang hormati hadirin hadirat singkatnya jamaah dan adik-adik yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita menyebutkan Himpunan Alumni dan Santri Al-Mannan, maka secara otomatis kita sudah membahas tentang Pondok Pesantren Al-Mannan Bagianyaka. Ketika kita membicarakan Pondok Pesantren Al-Mannan Bagianyaka, secara otomatis pula tanpa kita sadari, kita juga sebenarnya sudah membicarakan tentang organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagaimana acara yang kita adakan pada malam hari ini adalah Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-69, yang dimana yang ke berapa? 96, maaf hilaf ya, yang ke-96, yang dimana pada malam hari ini juga kita rangkaikan dengan Al-Mannan bersolawat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dicatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Kenapa tadi saya mengatakan ketika kita menyebut Hasanan, sebenarnya kita sedang membahas Al-Mannan.
ketika kita membahas tentang Al-Manan, sebenarnya kita juga membahas tentang organisasi Nahdlatul Ulama. Saya pribadi, ya kalau di zaman milenial sekarang atau apalagi lebih berkembang dengan sebutan generasi Z, generasi penerus masa depan atau generasi harapan masa depan. Di Facebook saya pribadi, saya sering menulis hashtag dari Hasanan untuk Al-Manan, dari Al-Manan untuk NU. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Gambarannya seperti sebuah pabrik, ya. Organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah pabrik yang sangat besar. Pabrik yang sangat besar. Dan Al-Manan itu sendiri cabang dari pabrik yang sangat besar itu. Dan Hasanan ini hasil atau produksi dari pabrik Al-Manan itu. Oleh karena itu, ini wabil khusus untuk kita yang menjadi alumni Pondok Pesantren Al-Manan Bagi Niaga. Kita ini adalah gambaran Al-Manan. Ketika alumni Pondok Pesantren Al-Manan berbuat yang tidak-tidak atau berbuat yang tidak baik, secara otomatis sebenarnya kita sudah mengatakan kepada orang, inilah alumni Al-Manan, bahwa Pondok Pesantren Al-Manan itu tidak baik ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika ada alumni Pondok Pesantren Al-Manan Bagi Niaga yang menjadi tokoh agama, pemuka agama atau tokoh di masyarakat, secara otomatis orang juga akan mengatakan, oh ternyata Pondok Pesantren Al-Manan itu sangat luar biasa, sangat baik. Seperti yang kita saksikan pada malam hari ini, hadir di sekitaran kita, pertama pimpinan dari Pondok Pesantren Tarbiyatus Subyan Al-Manan Bagi Niaga, pimpinan sekaligus pengasuh dari Asrama 2 Pondok Pesantren Al-Manan Bagi Niaga. Yang hadir juga pimpinan dari cabang Jamaluddin Abdul Manan atau Jamaluddin Al-Manan Pondong, Al-Ustaz Iskandar. Jadi kita ini adalah gambaran Al-Manan. Oleh karena itu, harapan kami sebagai ketua di sini, ya, sebagai ketua alumni, kami sangat berharap kepada kita semua, baik itu untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua, mari kita sebarkan siar Pondok Pesantren Al-Manan. Mari kita jaga marwah dan muruah pondok dan para guru-guru kita yang ada di Pondok Pesantren Al-Manan Bagi Niaga ini. Karena bagaimanapun pula di akhirat semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, marilah kita menjadi alumni, marilah kita menjadi santri, marilah kita menjadi anak-anak cabang dari Pondok Pesantren Al-Manan Bagi Niaga, menjadi orang yang baik-baik, menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya, wabil khusus di tempat kita masing-masing. Mungkin hanya ini dulu, ya, sambutan dari kami selaku ketua di himpunan alumni dan santri Al-Manan atau yang biasa kita kenal dengan Hasanan. Baik, jadi sebelum kami tutup, di sini kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ya, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para donatur yang selalu mendukung apa saja dari kegiatan dari Al-Manan. Di sini juga hadir, ya, Al-Ustaz Abror Nilupi. Beliau juga selalu mendukung kegiatan alumni. Tidak pernah beliau luput dari alumni ini. Ketika kita membuat agenda apa saja alumni ini, selalu kita melibatkan beliau, karena beliaulah kakak kita yang ada di sini. Sehingga kami berterima kasih banyak kepada Kakanda Al-Ustaz Abror Nilupi atas dukungan kepada kami selama ini. Mungkin kami tidak akan pernah bisa membalasnya dengan hal yang sama. Ketika uang dibalas dengan uang, mungkin hal yang sangat susah. Tetapi insya Allah dari kami alumni akan mengusahakan menjadi orang yang bermanfaat untuk pondok ini dan untuk masyarakat. Dan terakhir, permohonan maaf dari kami sekiranya
dari awal kegiatan ini ada kalimat atau kata-kata yang kurang pas yang didengarkan oleh jamaah semuanya, oleh adik-adik yang kurang berkenan, ataupun ada gerak-gerik atau tingkah laku kami dari alumni secara khusus dan semua pengurus Pondok Pesantren Al-Manan Batinyaka, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini kegiatan yang dapat kami lakukan untuk menyatukan kita semua, tidak hanya alumni tetapi juga kepada semua jamaah dan adik-adik kami yang ada di lembaga-lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Manan Batinyaka. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang akhiri, sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Abrorni Lutfi Esos. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan Ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Al-Manan Batinyaka, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak para pengurus pengajian, yang saya hormati adik-adik para pengurus hasanah, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak yang singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka acara yang sangat penting sekali. Artinya acara yang perlu terus harus dilestarikan, acara yang harus perlu ditumbuh kembangkan di kemudian hari, ya, yaitu acara Harlah Nahdlatul Ulama, ya, lebih-lebih diisi dengan kegiatan mari bersalawat. Ini akan menambah semaraknya acara ini, menambah berkahnya kegiatan pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan adik-adik, anak-anak saya hormati, ya, jadi pada malam hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa berjumpa, ya, bisa berjumpa pada dalam kesempatan ini, ya. Jadi walaupun acara demi acara ya kita lalui, jadi saya sampai saat ini dari kemarin sudah mengikuti rentetan kegiatan acara, ya, acara yang sama, ya, termasuk tentang karena tiang ini adalah di kepartean, jadi baru saja jam 4 tadi sampai hampir maghrib, ya, hampir maghrib. Jadi yang melantik pengurus partai, ya, jadi di sini juga tempatnya di GOR, ya, tempatnya di Pondok Pemuda. Jadi yang melantik seluruh pengurus anak cabang, ya, pengurus
anak cabang Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Lombok Timur. Jadi ini penting, jadi sama halnya dengan kita yang di pondok ini dalam rangka penguatan organisasi itu penting, ya, penting, bahkan menjadi hal terpenting dalam sebuah organisasi itu adalah adanya struktur organisasi. Nah, hal ini sekarang sudah dimulai di pondok ini oleh adik-adik kami, ya, para alumni. Ini sudah dilakukan, sudah diinisiasi kegiatan ini, kegiatan struktur kepengurusan pondok. Ini bagian dari sayap-sayap perjuangan pondok di luar, ya, perjuangan sebaran, ya, dalam rangka menyebarkan dakwah Islamnya nanti tidak hanya secara resmi dilakukan oleh pondok, tetapi bisa juga melalui sayap-sayap perjuangan pondok. Nah, sayap-sayapnya ini alhamdulillah ini yang membuat kami bersyukur dan berbesar hati. Ini sudah diinisiasi, sudah dilakukan kegiatan ini oleh para alumni. Alhamdulillah, walaupun masih beberapa anak cabang yang sudah dibuka, tetapi kedepannya ini harus terus ditingkatkan, terus harus dibuka di mana-mana, karena organisasi besar itu hanya bisa kuat bertahan ketika dia punya struktur organisasi yang kuat dan mapan. Jadi manakala organisasinya sudah kuat dan mapan, berarti secara otomatis, ya, secara otomatis organisasi itu akan mengakar dengan sendirinya di masyarakat dan sulit akan dihanyutkan oleh zaman, ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali dan saya sangat merasa bersyukur dan berterima kasih kepada adik-adik yang sudah melakukan ini semuanya. Tentu kita berharap, ya, kita berharap ini akan terus berkembang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi sebuah organisasi yang kuat itu memang harus diawali dengan cara-cara seperti ini, yang harus diinisiasi dengan organisasi yang kuat, struktur kepengurusan yang kuat, ya, semuanya nanti pada akhirnya akan bermuara kepada sebuah militansi, kepada sebuah lembaga yang kita bangun ini. Jadi saya terinspirasi sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini stata'tum antam tuzu min aqtaris samawati wal ar famtuzu ma la tabulun illa bisultan. Jadi kamu bisa saja, kalau diartikan secara bebas, ya, kamu bisa saja menembus bumi ini. Ayo silahkan tembus, kata Tuhan. Tapi sama sekali tidak bisa akan dilakukan kegiatan tersebut ketika tidak dilakukan dengan kekuasaan. Apa artinya kekuasaan? Kekuasaan itu menurut tafsir dari para ahli adalah sebuah kebersamaan dan kekompakan. Kalau orang sekarang menyebutnya, pada kelompok-kelompok milenial menyebutnya dengan kesolidan, solid, kuat, bersatu, teguh. Ya, jadi kalau itu sudah dilakukan, maka apapun yang akan mau dilakukan, maka semuanya akan bisa terwujud. Ya, semuanya akan bisa dilakukan, semuanya akan bisa dikembangkan manakala soliditas itu bisa dijaga dan dipertahankan secara bersama-sama. Nah, dalam kesempatan ini, malam hari ini, kegiatan ini juga dilakukan oleh para alumni. Ini sangat bagus sekali. Ya, nanti kegiatan-kegiatan lain juga bisa dikembangkan, ya, bisa diteruskan, ya.
bisa diteruskan kegiatan-kegiatan yang lain, karena ini sangat bermanfaat, selain juga akan melatih anak-anak kita berorganisasi dan juga melatih anak-anak yang baru tumbuh ya menjelang dewasa untuk mendidik otaknya, untuk mengajarkan pikirannya ya, bahwa kita punya lembaga, kita punya organisasi ya, kita punya organisasi yang harus terus kita bela, kita bantu dan kita perjuangkan secara bersama-sama. Ya, jadi ada sebuah mahfuzat ya, sebuah mahfuzat yang sering dihafalkan oleh para santri, yang sering dinyanyikan dulu ya. Jadi saya teringat ketika ada pembentukan kegiatan organisasi seperti ini, itu yang memancing inspirasi saya yang mengatakan al-haqqu yaghlibuhul batil bin nizam. Jadi sebuah kebenaran itu akan bisa dikalahkan oleh kebatilan karena dengan struktur organisasi, dengan kedisiplinan kita dalam berorganisasi. Jadi malam hari ini adalah pembelajaran yang sangat baik, pendidikan yang sangat bagus buat anak-anak kita, yaitu mendidik mereka ya, mendidik mereka untuk belajar berorganisasi, untuk belajar mencintai jam'iyahnya, mencintai organisasinya ya. Nah, jadi terus terang saya malam hari ini sangat bahagia sekali ya, walaupun acara ini sangat banyak sekali yang saya tangani pada akhir-akhir ini ya. Jadi karena di Partai Kebangkitan Bangsa juga di PKB saat ini sedang berbenah diri ya, selain menata struktur organisasinya ya. Jadi kita menata struktur organisasi mulai dari tingkat DPC ya, jadi pengurusnya di tingkat DPC semua sudah ditata. Nah, dan tadi sudah kita tata pengurus tingkat kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ya kita akan lantik seluruhnya pengurus DPRT, pengurus ranting-ranting. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik saya yang nanti kebetulan ingin dilibatkan ya, sekiranya ingin berkiprah dalam dunia politik ya, silakan ikut ya, silakan bergabung bersama ya, karena nanti akan kita berbagi ya. Jadi tata cara membesarkan pondok ini nanti ada yang dari dunia pendidikan, ada yang dari dunia politik, ada yang dari dunia pemerintahan ya. Nanti masing-masing bekerja sama, masing-masing dengan caranya nanti untuk melakukan kegiatan dalam rangka menopang kebesaran pondok ya. Dan untuk membesarkan pondok ini ya tidak mesti harus kita bersama-sama dalam satu wadah kegiatan seperti ini, tapi bisa kita berpencar-pencar di mana-mana, bisa kita berpencar di sana sini ya, di sana sini dalam kegiatan ya, dalam beragam aktivitas ya kemasyarakatan ya. Ada yang di politiknya, ada yang di pesantrennya, ada yang di kelembagaan keguruannya misalnya, nanti ada yang dari perguruan tingginya, ada yang bergerak di bidang kepemudaannya. Jadi semuanya itu nanti manakala ada kesempatan untuk melakukan ada panggilan untuk pondok misalnya. Jadi apapun yang dilakukan di luar, ketika ada panggilan untuk pondok nanti, maka semuanya bersatu padu, semuanya mengarah kepada satu tujuan, yaitu untuk kebesaran pondok ya. Nah, jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Jadi untuk diketahui pada saat ini ya, jadi Tiang secara pribadi yang juga menjadi utusan pondok ini
di lembaga legislatif ya di DPR ya utusan di sini. Jadi saat ini sudah memasuki periode yang kedua. Periode yang kedua, tahun yang kedua, tepat sekarang ini yang sudah di DPR untuk periode yang kedua ini 2 tahun 6 bulan. Jadi 2 tahun 6 bulan. Jadi dalam masa 2 tahun 6 bulan ini memang masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan untuk pondok dan itu belum bisa diwujudkan ya, tetapi ini kita masih mencari cara yang terbaik. Jadi termasuk yang ikut aktif di dunia politik itu dalam rangka mencari cara bagaimana cara membesarkan pondok dari dunia pemerintahan. Ya, ini termasuk tugas-tugas kami, tugas-tugas saya secara pribadi yang diamanahi sebagai wakil di DPR. Jadi kalau sekarang ini ya, jadi kalau sekarang ini tiang untuk tahun 2000 ya 2022 ini ya kegiatan ada beberapa tempat, di beberapa tempat tidak bisa seluruhnya kegiatan-kegiatan itu, tapi hanya sebagian yang bisa di-cover karena keterbatasan anggaran ya, keterbatasan anggaran. Jadi untuk saat ini ya kami diberikan aspirasi kalau kata orang. Jadi kalau di DPR itu namanya pokok-pokok pikiran, pokir, disebut pokir, pokok-pokok pikiran itu yang diberikan sebanyak 3 miliar tahun ini. Dan untuk apa saja uang itu, yang 3 miliar itu ya untuk macam-macam, ya untuk macam-macam. Ya ada yang tiap pakai 400 juta untuk menyelesaikan ini jalan yang ke sini, ini paving bloknya. Jadi paving blok yang ke sini ini pakai K300, artinya pavingnya kuat. Kalaupun masuk pusuh tronton bisa masuk, tidak rusak. Nah ini paving ini 400 juta, ini kita pakai salurkan ke sini. Ya, jadi termasuk juga kita pakai untuk pembebasan lahan jalan di sana, pembebasan tanah sebanyak 200 juta. Jadi tidak ada indek narak sekedi-kedian, karena luwe-luwean, karena lagu itu sekedi. Ya, termasuk juga yang pakai untuk pavingisasi, membuat paving di pondoknya Ustadz Iskandar. Sudah datang Pak Ustadz kemarin manggil. Nah, jadi kemarin PU sudah datang mengukur ke sana. Itu juga yang berikan 200 juta untuk di paving biar rapi, biar bersih pondoknya di sana, ya biar kelihatan bersih. Termasuk juga pondoknya Ustadz Jalaluddin, pondok kita di sana Tarbiyatus Sibyan Al-Manan, juga tiap paving halamannya yang buatkan juga dia sumur bor agar air terus memancar, jadi agar santri-santri tidak terkendala dengan air. Jadi air itu sumur bor itu juga yang berikan 200 juta. Nanti pavingnya yang anggarkan di sana 150 juta. Ya, jadi kita bagi-bagi, termasuk juga di Bage Manis yang datang ke sana. Mana yang dari Bage Manis ini sudah ada PU, lihat PU kemarin ngukur ke sana. Ya itu di sana di PU, jalan masuk yang ke masjid semuanya diaspal semuanya sampai ke dusunnya, termasuk masjidnya di paving dan sekolahnya Ustadz bagaimana Ibrahim. Nah Ibrahim itu juga di paving, itu juga di paving menggunakan anggaran ini. Jadi alhamdulillah walaupun tidak terlalu banyak amat, tetapi dapat dinikmati, dapat dirasakan manfaatnya, dan insya Allah terus ke depan ya, terus ke depan nanti ini akan dikembangkan. Nah nanti siapa yang belum menerima ya, termasuk sisanya itu ada sisanya sekitar 430 juta, itu tiap pakai belikan bapak-bapak, ibu-ibu ini sarung nanti pada saat puasa yang bisa kita bagi itu. Nah, jadi sarung, beras itu nanti kita bagi insya Allah pada bulan puasa yang akan datang.
Nah, ini juga sebagai bentuk laporan kami ya kepada kita semuanya agar kita tahu bahwa menjadi wakil rakyat ini ya tidak hanya duduk saja, tidak hanya tinggal diam, tetapi sambil melihat apa sih yang dibutuhkan oleh warga. Nah, ternyata setelah yang turun reses sambil menyerap dan mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat, nah ternyata banyak disampaikan tentang hal-hal yang saya sampaikan tadi, maka langsung Tiang tuliskan anggarannya, dan insya Allah dalam bulan Februari ini sudah bisa digarap, sudah bisa dikerjakan, dan bulan Maret nanti sudah bisa dinikmati. Ya, lupa juga kan sampaikan kembang kerang juga meminta seluruh seluruh gang-gangnya harus dipaping, dirabat katanya. Oke, kita rabat semuanya, semua gangnya akan dirabat di Kembang Kerang Laut ya. Nah, di Kembang Laut semua gang-gang yang di sana itu seluruhnya dirabat, seluruhnya akan di semen ya. Nah, jadi yang tawar di paping tidak usah dirabat saja, katanya ya sudah dirabat, akhirnya rapatlah selapuannya. Itu pun juga perlu anggaran banyak, di sana 600 juta karena dia 3, ada Kembang Kerang Laut Timur, Laut Barat, Laut Daya kan. Nah, jadi ini ya, termasuk juga tempat-tempat lain ya. Di tempat-tempat lain ini semua termasuk Banjarsari. Ada dengan Banjarsari kan ya? Nah, Banjarsari ini mengeluh katanya air kirang netayak, kirang banjir cuma balen tepian erat-erat sini dirurung. Oke, itu juga yang anggarkan di sana yang kasih 400 juta untuk penanganan paritnya saja. Ini erat doang sama kita yang digulung semua. Termasuk untuk paping masuk ke dalam gubuk Selabuana. Ya, termasuk nanti yang butuh pipa, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya para pengurus pengajian nanti yang ada pipanya, nanti kita kumpulkan di sini seperti biasa. Jadi setiap tahun yang memberi pengadaan pipa ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang membutuhkan pipa air bersih, yang selalu siapkan di sini, ya di pondok. Nanti tinggal mengajukan berapa kebutuhannya. Jadi insya Allah nanti pada bulan Maret April itu dia datang nanti pipa ini. Nanti bisa dimanfaatkan. Nanti Banjarsari yang belum selesai pemipaannya bisa dituntaskan sekarang, dan Kembang Kerang Laut juga yang belum tuntas pemipaannya, dan desa-desa yang lain yang belum selesai pemipaannya bisa diselesaikan nanti, bisa diambil di sini ya, karena itu juga kita berikan semua untuk masyarakat. Jadi setelah dibagi-bagi uang itu sama-sama 200, 300, 400, habis uang yang 3 miliar. Sampai bulan Agustus nanti setelah bulan Agustus ada lagi, tapi sedikit. Nah, itu biasanya yang pakai untuk membantu ibu-ibu yang jualan kecil-kecilan. Mau pada 2-3 juta, mau pada 5 juta. Kalau dilihat prospek usahanya akan bisa berkembang, itu biasanya yang berikan 10 juta, 15 juta, macam-macam. Tergantung hasil survei tim yang turun ke bawah melihat kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, ini tugas-tugas yang ada DPR nih. Jadi terus memberikan perkembangan informasi, bagaimana informasi tentang pemerintahan ya, bagaimana kondisi daerah. Nah, jadi nanti pada akhirnya dalam sesi dialog itu sambil mendengar apa yang menjadi hajat kebutuhan mendesak masyarakat. Jadi dia kebutuhan pribadi dia kanggo, namun kebutuhan pribadi, namun kebutuhan kelompok dia kanggo. Kanggo terus ulang didik ke beliang kita kelambi kemeja ada tahu ya, lagu lamun kumpul misalnya patayat muslimat sepakat kena beliang kelambi saya untuk muslimat Selapuana kanggo atau bapak-bapak pengurus pengajian muslim almanan harus beliang kelambi seragam Selapuana bau kanggo ini. Kanggo nanti usulang ya, ini arah
ada generasi usulan bangun usulan sih ngomong ya. Nah jadi ini sekedar sebagai laporan kita pada tahu nih, kita pada tahu ya, jadi apa namanya, jadi inilah akhirnya langsung tersosialisasi di masyarakat ya, langsung masyarakat terinformasikan semua ini. Jadi ini dibagi secara merata, jadi bagian secara merata. Jadi ini si tahunnya si WA, masuk ke WA ya. Jadi insya Allah untuk wilayah daya ini, wilayah daya jasang buah buih dari wilayah tengah ya mah. Wilayah tengah ini mulai lengan Dasam Pagi ke tengah, terus Seimal Pungkang, terus di barat sampai ke wilayah lainnya. Nah, insya Allah kita berikutnya di mana? Lamun Sirugin, Wanggue, Wakembang Kerak, Roya sudah dan kasih juga 600 juta, telur titik, ya telur titik pembangunan, ya dari wilayah tengah ini memang. Pungkang dari Mano menikmati, ya dari Pungkang dari Mano. Banjarsari sebagian kecil sudah. Nah ini dari Pungkang, dari Dasam Pagi yang memang. Ya. Nah, insya Allah pada saat-saat berikutnya ya, saat-saat berikutnya insya Allah ini akan bisa kita kembangkan nanti, termasuk tentang kegiatan adik-adik di Hasanan juga nanti mana yang bisa disupport ya, mana yang bisa disupport oleh oleh keuangan daerah, itu nanti akan kita support melalui sana. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya salah satu pentingnya kita berorganisasi, salah satu pentingnya kita membangun struktur organisasi yang kuat, ini salah satunya. Nah apalagi bau dalam jumlah besar di sana, entegin kumpul kompak bersatu sampai bau temia DPR provinsi, bau temia DPR RI, bau temia bupati. Nah ini jadi orang kita tahu mungkin bikin maju masyarakat, mungkin bikin maju pondok, entegin bau sampai tahu. Nah ini penting, maka pemuda-pemuda generasi milenial kita yang saat ini yang melakukan inisiasi organisasi ini, maka pada akhirnya nanti ya ujung-ujungnya nanti lembaganya akan semakin kuat. Maka pada saatnya nanti mungkin kita juga tua-tua saat lagi pensiun ya, saat lagi uzur ya, kita ini tua-tua, nah generasi ini nanti akan meneruskan ya, kegiatan-kegiatan ini. Karena nanti barangkali adik-adik saya yang sekarang ini masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, mungkin 5-10 tahun yang akan datang, barangkali di saat kita ini sudah tua kita, jadi yang tua 45 lebih ya, uang 45 lebih, bahkan hampir 46, mungkin kali-kali 10 tahun ke pensiun uang pensiun. Nah ini terusan sih anak-anak daring telur, terusan anak daring teh jadi berjuang, memperjuangkan dan membesarkan pondok dari luar, dari lembaga pemerintah termasuk dari DPR ya. Nah jadi ini termasuk manfaatnya, salah satu manfaat besar ya, manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Dari para bahasa lain upah memilih kan, upah daripada memilih lah ini ya, itu upahnya jadi piang kita kenal sesuai barang merenda. Nah lalu berikutnya sini bisa jadi berkembang karena lain yang tayak sebelum yang berangkat tahun 2014 dan akhirnya berukara kalau belah juta jadi dinara bau tegawi cukup pada di keren beras lalu terus bermeningkat ya, apalagi seiring dengan peningkatan APBD tentu terus meningkat sampai juga menjadi 3 miliar yang bau bagi-baginya. Jadi kebetulan yang dah DPR sebagai pimpinan fraksi ya, juga sebagai salah satu pimpinan komisi dari arah lebih ada yang lain ya. Jadi barangkali ini yang dapat saya sampaikan, ini juga sebagai bentuk laporan kami kepada masyarakat secara terbuka ya,
secara terbuka ini yang laporkan bahwa kegiatan ke-DPR-an Tiang ini yang tahun 2022 ini sudah dilakukan ya, mulai langan tene ya kemangkrang bedaya nina ya nedaya wilayah itu ya sengko parana bedaya nina itu apa ya berpasang. Jadi dari wilayah tengah insya Allah mudah-mudahan sehat, panjang umur ya, agar semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar, dan tentu akan kita harapkan ini akan membawa manfaat yang banyak bagi masyarakat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai kata sambutan pada malam hari ini. Saya akhiri, hadanallah wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6, pengajian umum dalam rangka peringatan Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-96 yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamharil Abdul Manan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-aziz al-jabbar al-karim al-mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal-mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi syafiatul ayatam al-mannan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus pengajian Pondok Pesantren Al-Mannan yang sempat hadir pada malam hari ini, pengurus cabang Hasanan sepondok pesantren Al-Mannan yang saya banggakan. Singkatnya, para alumni, para santri, santriwati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat sama-sama hadir dalam rangka Harlah ya ke-96 Nahdlatul Ulama, sekaligus dirangkai dengan Al-Mannan berselawat, ditempatin dalam keadaan sederhana ya, karena pelaksanaannya
berkenaan dengan dekatnya Haul Am Pondok Pesantren Al-Manan yang ke-26 yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 20 Februari tahun 2022. Hanya acara halang ini hanya berselawat dari Pondok Pesantren Al-Manan dilaksanakan pada saat ini. Yang kedua, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat serta santri-santriwati yang dirahmati Allah. Jadi tidak banyak disampaikan tadi, panjang lebar sudah disampaikan. Cukup jadi renungan kita, kajian kita sebuah ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Artinya terbadak, ngadu hal, ngadu kelakuan jauh lebih bagus ketimbang ngadu ongkat-ongkat. Yang ada praktik sini kita berbadak tentang hari lahir Nahdlatul Ulama jauh lebih bagus dengan cara sini ketimbang hanya ungkapan-ungkapan. Harlah NU, khususnya NU ke-96 perlu kita ketahui, perlu tahu kan lahir Nahdlatul Ulama. Ya kan lahir Nahdlatul Ulama perlu tahu prosesnya. Ya, proses perkembangan di Indonesia sebenarnya berawal dari sebuah gerakan yang ada di Sumatera Barat yang dipelopori oleh beberapa tokoh reformis yang disebut dengan Haji Miskin, Haji Piaba. Ini membentukkan budaya-budaya yang mengakar sejak zaman para wali, Sunan Ampel, Malikus Soleh sudah membudaya. Tiba-tiba ada jarak ajan baru. Ini yang bertentangan dan berbenturan dengan adat istiadat yang melekat di masyarakat Indonesia. Ini menjadi penyebab pertama. Sekaligus perkembangan politik sekaligus pemahaman keagamaan di Saudi Arabia. Ya. Sebelumnya dikuasai oleh Syarif Hussein dan diganti oleh Abdul Aziz bin Saud. Jadi perlu kita tahu ya ini lahir Nahdlatul Ulama. Namun sebelum kita lanjutkan ada lihat pada lamun tiang menang Nahdlatul Ulama selaku menang organisasiku. Ya, yang ulangi coba Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Ya, lamun tiang menang Al-Manan adalah pondokku. Ulangin. Nahdlatul Ulama. Al-Manan. Aswaja adalah pedomanku. Ya. Ada menang aswaja selaku berjawab menang pedomanku. Ulangin. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Al-Manan. Al-Manan. Aswaja. Aswaja. Nah, saat kamu aja PKB pilihanku. Enggak tambah masih jauh ya. Masih jauh PKB itu masih jauh ya. Nah, cukup dulu NU Nahdlatul Ulama, Al-Manan sama Aswaja. Kadang 2 tahun 2024 nah baru rombo PKB adalah pilihanku. Ya. PKB pilihanku. Ini namanya ya apa sekitar tahun 2024 atau tepatnya Februari ya Februari jadi tahun 2000 dan ya setelahnya tahun rombo ya si PKB. Ini bagian juga dari Nahdlatul Ulama. Jadi pada generasi Nahdlatul Ulama harus paham perkembangan keagamaan ya sehingga mendapatkan angin segar tokoh-tokoh reformis
yang ada di Indonesia ketika perubahan di Arab Saudi. Nah, sehingga tokoh-tokoh seperti Syarikat Islam dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, ya, dengan tokoh Muhammadiyah dari Mas Mansur kumpul. Ini tinggalkan kiai-kiai pondok, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sehingga pada tahun 1924 mereka mengadakan muktamar Islam pertama di Yogyakarta. Tidak dilibatkan tokoh-tokoh pesantren. Pada muktamar selanjutnya, muktamar Islam di Bandung tahun 1925 juga tidak dilibatkan. Nah, sehingga punya gagasan seorang kiai harismatik Nahdlatul Ulama yang tadi dinyanyikan lagunya Subatul Waton itu Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah mengusulkan sesungguhnya pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi selama 2 tahun mungkin karena istiharah dari Hasyim Asy'ari. Nah, jadi pada tahun 1926 dua sekaligus keputusan. Yang pertama dibentuklah Komite Hijaz yang dipimpin oleh 2 orang tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah dan Syekh Ghanaim Al-Misri. Ini diutus ke Saudi untuk menyampaikan gagasan-gagasan Islam rahmatan lil alamin ataupun Islam Nusantara. Dan yang kedua isinya adalah membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya, jadi bentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, ini lahirnya tanggal 31 Jemaah. Nah, kan tanggal 30 Januari. Sebenarnya Jemaah tanggal 13 Januari inilah hari lahir Nahdlatul Ulama, itu pada tahun 1926. Lebih dulu berdiri Nahdlatul Ulama ketimbang negara Republik Indonesia. Juluan Nahdlatul Ulama. Ya, jadi NKRI ini 1945 merdeka, nah, kalau Nahdlatul Ulama itu 1926. Sehingga muncul berupa simbol berupa kajian berupa logo bola dunia. Bola dunia penuh makna. Bola dunia ini gambaran dari ajaran Rasul dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu sebagai rahmat. Makanya NU ini sebagai rahmat. Makanya pengurus besar Nahdlatul Ulama si terpilih, memang gagasannya NU bukan hanya milik Indonesia tapi milik dunia. Memang di bola dunia gagasan sebuah lambang bola dunia memang NU ajarannya memang mendunia karena mengikuti ajaran yang ada dalam Al-Quran. Nahdlatul Ulama Al-Manan. Nahdlatul Ulama Al-Manan. Aswaja pedoman. Nah, ketika bicara Nahdlatul Ulama ada 2. Pertama ada yang kultural dan ada yang struktural. Ada kultural, pada model tadi bacaan-bacaan selawatan, bacaan ini kultural. Nahdlatul Ulama. Yang struktural, dia masuk ke struktur mulai dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, lalu di Jakarta PB Nahdlatul Ulama, lalu mulai provinsi bersamaan dengan gubernur pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, lalu mulai kabupaten bersama dengan bupati pengurus cabang Nahdlatul Ulama sampai ke bawahnya. Ya, bahkan berkembang banom-banom. Ya, jadi mendatangkan beberapa banom, bajang-bajang pelajar namanya IPPNU. Ya, lamun namina bajang ukuran sekian, damel muslimat patayat. Lamun tua-tua muslimat. Ada ya DP Ansor, macam-macam ada. Ada ya tentara Bansor. Bansor ini adalah serbaguna. Ya, ini Bansor. Bahkan ada ya pencaksilat Pagar Musa.
berbagai macam di Nahdlatul Ulama. Namanya Nahdlatul Ulama, nama bersampiannya ada di bidang agama, ada di bidang politik, perdagangan, selaku nasional. Nahdlatul Ulama butuh pengetahuan, butuh ilmu. Berdagang butuh ilmu, politik butuh ilmu, pemerintahan butuh ilmu. Ya, jadi dengan Nahdlatul Ulama adalah dengan si betul ilmu. Makanya ketika berbicara Nahdlatul Ulama, kita warga Nahdlatul Ulama harus berilmu. Paling tidak punya aliman, jadilah jadi orang alim, orang berpengetahuan. Au muta'aliman atau belum jadi alim, belajar dulu. Au muta'aliman. Kalau tidak au mustami'an, yaitu pendengar dulu. Au muhibban atau menjadi pecinta. Inilah Nahdlatul Ulama. Saya dari ulama, narap maran dina Nahdlatul Ulama, tapi di negara ngaji bukan Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama luar biasa. Ulamanya penting. Ulama ini dia menggunakan jama ulama, banyak pengetahuannya, banyak ilmu. Gue tahunya, ya tersebut ya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita di bawah bendera Nahdlatul Ulama ini akan bawakan sesuai dengan ayat Quran tadi, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin ini sekedar yang bisa disampaikan ya untuk semua. Sekali lagi kepada pengurus atau panitia yang melaksanakan kegiatan ini, sanan insyaallah nanti di tanggal 20 Februari nanti menjadi panitia teknis ya untuk bisa ngatur persiapan karena sudah tanggal 30 Januari, tinggal 20 hari lagi. Kita akan haul am, nanti di haul am itu kita rangkaikan juga harlah Nahdlatul Ulama. Ya, nanti kita rangkaikan harlah Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah yang akan hadir nanti adalah salah satu keluarga pendiri Nahdlatul Ulama, keluarga beliau namanya Kiai Fahmi Amrullah. Ini salah satu keluarga pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan nanti beliau tetap sehat, kita doakan dan bisa hadir nanti di tengah-tengah kita. Dan kita berharap nanti supaya syiar daripada Haul Am yang ke-26 PP Almanan dan harlah ke-96 Nahdlatul Ulama, masing-masing pengurus cabang diharapkan buat spanduk nanti ya di masing-masing tempatnya, buat spanduk pemberitahuan ya tentang Haul Am dan harlah Nahdlatul Ulama. Paling tidak kata-katanya adalah dengan harlah itu dan Haul Am Pondok Pesantren Almanan, mudah-mudahan Pondok Almanan menjadi berkah dan menjadi lebih baik. Saya kira itu nanti menjadi untuk kita nanti di peringatan Haul Am Pondok Pesantren Almanan yang ke-26. Saya ulangi nanti masing-masing PC ya, di beberapa tempat itu mudah-mudahan nanti lebih banyak bisa dibuat seminggu, paling tidak sebelum hari H itu masing-masing membuat spanduk. Nanti di sana bertuliskan intinya adalah Pondok Pesantren Almanan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan menjadi lebih baik. Itu menjadi mutu nanti di harlah atau Haul Am yang ke-26. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Ya, sekali lagi ya, kita berharap kepada semua kita untuk terus nanti mensyiarkan kegiatan-kegiatan kita, dan kita harapkan nanti di hari H itu pun juga nanti akan kami rapat dengan pengurus pengajian untuk mematangkan persiapannya. Saya berharap marwah pondok ini harus kita jaga. Jadi marwah pondoknya harus dijaga. Artinya pada saat itu tanggal 20 kita harapkan tidak boleh ada kegiatan di masyarakat pegawai. Jadi yang ngaji di Kebangkrang, yang sampaikan di Kebangkrang dan pegawai tanggal 20 menemui pegawai majuan tanggal 15 atau munduran. Kita bareng-bareng hadir ya, untuk menjaga marwah kebersamaan, kebersatuan kita di pondok pesantren. Selanjutnya kepada semua kita
Nanti ketika hadir, jaga akhlak di majlis. Ya. Artinya ketika pidato-pidato, ketika kajian-kajian, sebelum tuntas, sebelum selesai, tidak nara kurang, ya, itu kurang bagus. Ya, mudaras pada dua pada bui kuras. Jadi juga harus kita jaga. Yang disebut Nahdlatul Ulama tahu aturan dalam majlis. Al-Quran mengatakan, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila tudu fanfudu yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat." Dalam majlis arah aturannya. Ketika ada protokol nyuruh kita berdiri, silakan. Insyaallah nanti akan ada nyanyi Indonesia Raya, nyanyi Mas Nahdlatul Ulama, nyanyi Mas Almanan sama Subatul Waton. Ketika sudah berdiri daripada sebutan nih, dah dengan kasuana berciri ini kebutan dari kamu menang no. Nih, saya sebagai Indonesia Raya sebagai apa namanya lebih kebangsaan ketika ada cerita daripada buatan. Yang berharap kepada jemaah Almanas pada ketika hadir pada hari hanya tanggal 20 Februari. Nah, selama di masa selesai proses sampai nesuita bubar, datang di tempat, jaga harkat, jaga marwah jamaah pondok pesantren Al-Manan. Mungkin hanya ini karena waktu ini, waktu ini kita sampaikan. Lagi kita sampaikan terima kasih pertama kepada panitia dan kepada semua cabang hasanah dan ketinggalan kepada bapak-bapak pengurus pengajian yang berkenan hadir pada peringatan ya, selawatan sekaligus halal ke 96 pondok pesantren Al-Manan sebagai apa? Ya, halal ke 96 Nahdlatul Ulama. Mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan. Laginya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut ke acara ke beden yang merenami sekali menantian Nahdlatul Ulama apa jawabannya? Al-Manan? Aswaja? Oke, coba jawab nggih. Nahdlatul Ulama? Al-Manan? Aswaja? Wah, siap berselawat? Belentang nyapa si kecil-kecil ini juga ya Allah, sambil pintar-pintarnya. Coba misalkan menantian halo, apa jawabannya? Hai. Menantian halo berarti jawabannya hai. Menantian hai berarti jawabannya oke. Kita coba. Halo. Hai. Masih semangat? Masih dong. Masih semangat? Kita berselawat? Oke. Acara selanjutnya. Lantunan selawat yang akan dipandu oleh tim Hadrah As-Salam. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. جادت سليمان بصوت تكروما
فصار إلى الفؤاد وخيما صلوا على نبي محمد المصطفى صلوا على نبي محمد المصطفى يا حسن ما جدت به في وصلها أهلا بالوصل فيكم مغنما صلوا على النور الذي أراد السماء وفاز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي أراد السماء وفاز من صلى عليه وسلم كانت ليلة بالوصال وسع الصور إلى الفؤاد كانت ليلة بالوصال وسع الصور إلى الفؤاد Yeah.
Habibi
Sallu ala Nabi Muhammad. Ibnu mantap. Komarun. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam